Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kelas unsur dan senyawa anorganik A. Nama saya Natasha Ayu Fadila, NRP 012023. Nama saya Rida Agustina Khalifatunisa, NRP 012024. Saya Shalita Nafisa Putri Wahyudi, NRP 012025. Di sini kami akan mempresentasikan sedikit tentang etilen diklorida dalam industri. Pertama-tama yang akan saya jelaskan adalah kondisi pasar dari etilen diklorida. Kondisi pasar yang akan saya jelaskan ini adalah kondisi pasar global. Permintaan etilen diklorida sendiri paling besar karena etilen diklorida ini paling banyak digunakan sebagai raw material untuk membuat monomer vinyl klorida. Monomer vinyl klorida ini merupakan bahan baku dari PVC. Karena kita ketahui PVC itu polyvinyl klorida. Dapat dilihat pada grafik bahwa permintaan global untuk etilen diklorida itu paling banyak, sebagian besar itu digunakan untuk monomer vinyl klorida tersebut, sedangkan sisanya sebagai pelarut, intermediate, dan lain-lain. Pada infografik yang ditunjukkan yang saya dapatkan dari Reports and Data dapat dilihat bahwa perkiraan pasar global untuk etilen diklorida sampai tahun 2027 akan naik sebesar 4,1% dari laju pertumbuhan majemuk tahunan, atau diperkirakan sebesar 20,58 miliar US dollar. Di sini juga dapat dilihat kontribusi dari masing-masing negara yang sudah terjadi dan perkiraannya untuk beberapa tahun ke depan. Dapat dilihat di situ ada perbandingan kontribusi dari Amerika Utara, Jerman atau Eropa secara umum, dan Asia Pasifik. Berikut dapat kita lihat porsi-porsi dari konsumsi Amerika Utara, Eropa, dan Asia Pasifik untuk etilen diklorida. Terdapat beberapa grafik untuk bidang otomotif, construction, packaging, dan juga furniture. Amerika Serikat sendiri merupakan produsen sekaligus konsumen etilen diklorida terbesar di dunia dengan kontribusi sekitar 30% dari kapasitas global baik dalam produksi maupun konsumsinya dilihat dari data tahun 2018. Amerika Serikat juga merupakan eksportir dari etilen diklorida terbesar di dunia dengan kontribusi ekspor sebesar 43% dari ekspor global. Sedangkan untuk Asia Timur Laut seperti wilayah Tiongkok dan sekitarnya merupakan kontributor terbesar kedua untuk pasar etilen diklorida global dengan kontribusi produksi sekitar 25% dari kapasitas global dan kontribusi konsumsi sekitar 28% dari konsumsi global. Asia Timur Laut merupakan importir terbesar etilen diklorida. Hal ini diakibatkan oleh harga energi dan bahan baku yang relatif tinggi. Grafik yang saya tampilkan ini merupakan grafik permintaan etilen diklorida di India dari beberapa tahun belakangan, juga perkiraan permintaannya untuk beberapa tahun ke depan. Permintaan etilen diklorida di India sendiri diperkirakan akan naik sebesar 3,7% dari laju pertumbuhan majemuk tahunannya hingga tahun 2030. Begitu juga dengan permintaan etilen diklorida global seperti yang tadi saya jelaskan akan naik sekitar 4,1%. Hal ini, kenaikan permintaan ini diperkirakan merupakan akibat dari berkembangnya penggunaan PVC. Karena dapat kita ketahui dari awal presentasi tadi sudah saya sebutkan bahwa sebagian besar dan kegunaan yang paling banyak dari etilen klorida ini adalah untuk pembuatan monomer dari PVC. Selanjutnya yang kedua adalah penggunaan dari etilen diklorida. Yang pertama, etilen diklorida biasa digunakan sebagai bahan baku dari monomer PVC atau polyvinyl klorida, yaitu vinyl klorida monomer. Yang kedua, etilen diklorida biasa digunakan sebagai bahan baku pembuatan solvent untuk minyak, lilin, dan coating remover. Contohnya adalah perchloroetilen sebagai bahan intermediate pembuatan untuk dry cleaning. Yang ketiga adalah bahan baku intermediate dalam pembuatan vinyl chloride dan methyl chloroform. Kemudian yang keempat adalah sebagai katalis dalam pembuatan hexachloropen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penggunaan dari etilen diklorida dalam dunia industri. Yang pertama adalah sebagai bahan baku pembuatan polyvinyl klorida, yaitu vinyl klorida monomer atau VCM. Proses yang pertama diawali dengan cracking. Nah, etilen diklorida ini mengalami proses cracking dalam temperatur 480-550 derajat Celcius dan dalam tekanan 3-30 bar. Nah,
Proses cracking ini dapat mendekomposisi etilen diklorida menjadi vinyl klorida monomer atau VCM dan asam klorida dengan reaksi sebagai berikut. Kemudian, step yang ketiga yaitu reaktor yang digunakan pada proses ini adalah long tubular coil yang berada di dalam furnace. Reaktor ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu preheat zone dan yang kedua adalah reaction zone. Nah, pada preheat zone ini ada penyesuaian suhu hingga 490 sampai 550 derajat Celcius, di mana pada suhu ini terjadi pirolisis dari etilen diklorida secara optimum. Jadi kita perlu menyesuaikan temperaturnya hingga 480 sampai 550. Kemudian yang kedua adalah reaction zone, yang di sini terjadi proses pemecahan etilen diklorida menjadi asam klorida. Nah, pada reaksi pirolisis ini terdeteksi banyak sekali pengotor atau impurities, sehingga etilen diklorida ini harus dimurnikan sebelum kita gunakan sebagai monomer dari polyvinyl klorida, yaitu kita perlu memurnikannya sebelum memasuki reaktor. Nah, kemudian pada pirolisis ini campuran diserahkan ke pendinginan secara cepat, dan pada proses ini mencegah dekomposisi vinyl 5 klorida monomer lebih lanjut, tapi dia bisa menghilangkan kokas dan pengotor-pengotor yang ada di dalam hasil pirolisis ini. Peran etilen diklorida. Etilen diklorida digunakan sebagai bahan baku pada pembuatan perkloroetilen, di mana proses pembuatan perkloroetilen melalui proses yang disebut thermal klorinasi. Proses ini, etilen diklorida dan klorin cair akan diuapkan secara terpisah terlebih dahulu. Kemudian, keduanya dimasukkan ke dalam reaktor fixed bed multitubular yang berisi katalis feriklorida. Proses ini berlangsung pada suhu 200 hingga 440 derajat Celcius dengan tekanan 1 hingga 2 atm. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut, di mana produk dari reaksi klorinasi akan dialirkan ke dalam absorber sehingga perkloroetilen akan terpisah dari HCl, kemudian dipisahkan ke dalam destilasi. Peran yang kedua, sebagai pelarut polar aprotik yang baik, etilen diklorida digunakan sebagai penghilang minyak dan cat. Lalu, sebagai reagen, senyawa ini digunakan sebagai sumber elektrofilik klorin dengan eliminasi etena dan klorida. Sebagai reagen blok penyusun, etilen diklorida digunakan sebagai perantara dalam produksi berbagai senyawa organik. Secara historisnya, etilen diklorida digunakan sebagai zat aditif anti ketukan dalam bahan bakar bertimbal. Terima kasih sudah menyaksikan presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurang lebihnya mohon dimaafkan juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.